itu mungkin orang bilang baru biasa aja. Kalau misalnya yang keluarganya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Pornakes bersama saya Amanda. Kali ini kita akan membahas topik atau isu yang cukup menarik nih. Bahkan gak cuma menarik, tapi juga sangat-sangat penting. Dan mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengarnya ya. Hari ini kita akan bahas terkait TBC atau tuberkulosis. Dimana memang kalau misalnya kita ngomongin terkait TBC atau tuberkulosis, ini tuh jadi suatu penyakit yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di tahun 2022 sendiri, Indonesia itu menempati peringkat kedua untuk kasus TBC terbanyak di seluruh dunia. Dan gak cuma itu tuh, banyak sekali stigma-stigma yang berkembang di masyarakat terkait tuberkulosis ini. Mulai dari yang katanya TBC itu cuma bisa kena orang yang kurus aja, atau bisa juga TBC itu hanya kena bagi mereka yang kelas ekonominya ke bawah, atau ada juga yang bilang kalau misalnya katanya TBC itu nularnya dari pegang benda-benda orang yang terkena TBC. Dan yang paling parah nih, kalau misalnya ada seseorang di lingkungan kita yang terkena TBC, itu bisa mengalami penjauhan dari sosialnya seperti itu. Maka dari itu, hari ini kita akan mengupas segala hal yang berkaitan dari TBC. Dan kali ini sudah hadir Dr. Jugan. Halo Mas, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, saat ini kesibukannya apa nih Mas? Ini ya masih menunggu izin ya. Oh iya. Jadi kan insya Allah isinya Mei. Sekarang kita lagi Cari-cari gitu ya Mas? cari kegiatan ya. Terus kebetulan lagi di Madrid. Alhamdulillahnya gitu ya. Oke Mas. Jadi hari ini kan ini sudah di intro udah bahas nih kalau misalnya kita bakal ngomongin TBC. Mungkin sebagai pendahuluan, kira-kira TBC itu apa sih Mas? Jadi sebelum ke definisi itu ya, ke definisi dari tuberkulosis itu, emang kalau misalnya kita membahas tentang tuberkulosis itu gak ada habisnya mungkin ya. Mulai dari yang tadi mitos-mitosnya tentang TBC sampai ke nanti misalnya pasien-pasien yang udah resisten obat, itu juga kita nggak akan ada habisnya gitu. Apalagi ngomongin tentang susahnya bagaimana bisa pengobatan itu sampai tuntas, sampai sembuh itu kan juga 6 bulan pengobatan itu kan susah. Kayak gitu itu memang menarik ya dok. Nah, untuk definisinya sendiri, sebenarnya tuberkulosis itu adalah sebuah infeksi yang dia itu diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis sebagai bakterinya itu. Nah, kebanyakan di orang masyarakat luas itu mindsetnya adalah tuberkulosis ini itu hanya menyerang paru-paru. Padahal ada juga tuberkulosis yang menyerang selain paru yang biasa kita kenal dengan TB ekstra paru. Oh, jadi nggak cuma di paru ya Mas? Bisa di tempat lain. Contohnya itu seperti apa Mas? Contohnya kayak misalnya TB di tulang, TB di gastrointestinal, bahkan sampai ke testis juga ada. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pernah lihat itu atau di masyarakat itu biasanya anak-anak kecil yang dia itu ada benjolan di sini dengan batu, itu biasanya itu karena TB. Oh, yang biasa disebut dengan scleroderma. Scleroderma gitu. Scleroderma gitu ya. Jadi banyak sekali macam-macam TB gitu, nggak cuma TB paru, tapi juga ada TB di kelenjar leher. Kemudian juga ada di gastrointestinal atau di sistem pencernaan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok Mas bisa ada kasus TBC? Itu kenapa bisa terjadi? Apa aja sih faktor-faktor yang kira-kira berperan nih sehingga bisa ada TBC itu? Jadi untuk kenapa bisa terjadi TBC itu ya yang pastinya karena adanya infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk faktor-faktornya itu mungkin ini juga membantah dari mitos-mitos. Iya, mitosnya. Salah satunya adalah katanya orang-orang mungkin yang kelas ekonominya di bawah aja yang bisa. Nah, itu terkait dengan faktor-faktor resiko ini. Yang pertama itu faktor resikonya adalah kurang bagus dari sanitasinya. Kebersihan. Terus kurang bagus juga dia dari pola hidupnya. Nah, terus kemudian faktor kedua adalah dia itu orang-orang yang imunnya itu turun. Maksud imun turun itu bagaimana? Kekebalan tubuhnya turun. Jadi ketika Mycobacterium itu masuk ke dalam tubuh, kan dia itu
cara penyebarannya adalah melalui droplet. Melalui droplet, mungkin setelah adanya COVID ini orang-orang jadi ngerti droplet ya. Percikan darah, air liur, itu yang membawa si Mycobacterium ini. Ketika nanti Mycobacterium ini masuk ke tubuh, itu ada 3 yang terjadi. Bisa dia kalau untuk orang yang kekebalan tubuhnya bagus, itu menjadi nggak kenapa-napa karena dimakan oleh sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, dia karena kekebalan tubuhnya itu lagi rendah, misalnya pada orang-orang yang dia itu memang pola hidupnya tidak baik. Terus yang kedua, pasien HIV, orang-orang HIV, terus habis itu DM, orang-orang yang merokok, itu yang kekebalan tubuhnya nggak baik, itu dia nanti bakal masuk ke kelompok yang kedua ini, yaitu bakal menjadi TB aktif. Nah itu yang nanti bakal bergejala. Jadi sebenarnya TB itu ada yang nggak aktif, ada yang nggak bergejala. Nah itu masuk ke kelompok 3 yang bergejala. Yang kelompok 3 itu adalah dia itu sebenarnya kita kena infeksi, tapi si bakterinya itu tidur. Kalau bahasa medisnya dorman. Dia nggak aktif seperti itu. Iya. Nanti ketika misalnya ada infeksi sekunder atau infeksi Mycobacterium lagi, dia bakal aktif. Kayak gitu. Tapi dia nggak mengeluarkan gejala. Jadi tetap harus ada dan pasiennya itu ya normal aja, bisa nggak kelihatan sama sekali ya Mas. Oke. Selain 3 faktor ini ada nggak Mas tambahan? Faktor lainnya itu mungkin di misalnya lingkungannya dia. Kayak misalnya ventilasi dari rumahnya kurang baik, kemudian pencahayaan dari rumah kurang baik. Karena sebenarnya si Mycobacterium ini atau tuberkulosis ini, dia itu ketika misalnya cahaya itu rentan, cepat mati. Cepat mati. Tapi karena mungkin sekarang orang-orang malah lebih suka di kamar yang ber-AC, terus habis itu ditutup jendelanya, terus habis itu setelah ditutup jendelanya, dekem di sana, terus nggak dibuka-buka, sinar nggak masuk. Nah itu adalah salah satu faktor resiko. Faktor resiko. Nah, kenapa bisa berkembang di masyarakat? Itu kan tinggi banget nih Mas, kenapa bisa? Kenapa bisa berkembang di masyarakat kalau misalnya ekonomi rendah aja nih? Karena yang tadi mungkin kebanyakan orang-orang yang ekonomi rendah itu lingkungan rumahnya seperti itu. Kurang ventilasi, sinar cahaya bisa masuk dengan baik. Terus habis itu lantainya itu masih yang itu tanah. Itu kan itu adalah lingkungan yang bagus untuk perkembangan biakan Mycobacterium. Nah, mungkin salah satunya juga ketika kita ngomongin masalah TB itu kan bukan masalah individu aja, tapi karena tadi udah peringkat kedua. Seluruh dunia nih. Bayangin aja mungkin istilahnya ya, kalau misalnya kita datang ke mall atau ke stadion, mungkin dari 100 orang yang kita temuin itu mungkin yang membawa Mycobacterium dalam tubuhnya itu mungkin sekitar 10 atau 15 orang. Itu makanya bagaimana penyebaran tuberkulosis itu bisa sangat cepat. Jadi itu adalah hal yang menyebabkan kenapa sih di Indonesia ini terus-menerus meningkat, karena tadi faktor sanitasi yang udah Mas jelasin. Terus itu bagi mereka yang kelas ekonominya ke bawah itu rumahnya, pemukimannya itu kurang bagus gitu ya, bisa dikatakan. Kemudian juga kalau misalnya kita ketemu orang-orang, ternyata penyebarannya itu sangat cepat gitu ya Mas. Jadi bisa ada satu lagi nih Amanda, satu lagi yang membuat kenapa sih penyebaran di Indonesia itu kok banyak banget ya, dan itu kok kayak gak selesai-selesai. Salah satunya adalah karena pengobatannya. Pengobatan kenapa nih Mas? Pengobatannya banyak yang tidak tuntas. Tidak tuntas. Emang TB itu berapa lama sih Mas pengobatannya? Kalau misalnya kita lihat itu pengobatan TB itu yang simpel ya, yang TB simplex tanpa ada komorbid, tanpa ada kasus-kasus lain misalnya kayak sebelumnya sudah pernah kena TB atau pernah putus obat, itu minimal 6 bulan. Wah, agak lama juga sebenarnya ya, 6 bulan itu ya. Jadi karena memang pengobatannya lama nih, contohnya faktor sanitasi, kerumunan, penyebarannya yang cepat, itu tuh bikin kasusnya terus tinggi di Indonesia. Tapi sebenarnya kan Mas Gibran udah menyebutkan nih kalau misalnya TB itu ada cirinya, ada gejalanya. Gejalanya itu apa aja sih Mas? Sampai kita bisa bilang, oh orang ini kena TB, itu apa aja cirinya? Jadi ketika misalnya mungkin teman-teman di rumah ya, ketika misalnya merasakan atau mungkin teman-teman dari tenaga kesehatan melihat itu ketika melihat pasien itu nanti tuberkulosis itu dibagi dua. Ada gejala sistemik,
ada gejala lokal. Nah, si lokal ini karena kebanyakan memang ke paru-paru, itu nanti yang lokal itu kayak misalnya batuk. Batuknya itu kayak gimana? Batuknya kronis. Kronis itu maksudnya gimana? Biasanya itu lebih dari 2 minggu. Oh iya. Jadi batuk yang udah lama. Nah, ini nih biasanya karena si bakteri tuberkulosis ini nakal juga bakteri. Gimana mas? Nakalnya itu dia itu punya ciri-ciri pertumbuhannya itu lama. Perkembangbiakannya itu lama di tubuh. Jadi nggak kayak misalnya kita kena COVID atau kena demam berdarah, itu kan ketika terinfeksi, mungkin 3 hari, 2 hari itu merasa gejala ya. Iya, Nah, gak enak di badan kita. Gitu. tapi kalau tuberkulosis ini karena perkembangan yang lama, itu mungkin orang terinfeksi sekarang mungkin sebulan kemudian baru kena. Oh jadi dia udah menetap di paru-paru kita, udah menginfeksi, kayak istilahnya udah bentuk rumah lah dalam paru-paru kita, tapi baru ketahuan gejalanya 1 bulan kemudian. Benar. Nah, ketika perjalanan menuju gejala itu, mungkin orang itu dengan yang batuk tadi itu, mungkin orang bilang batuk biasa aja. Kering pengorakannya. Cuma kayak ini batuk biasa aja nih, nggak ada darahnya, nggak berdahak aja. Jadi orang kayak lalai. Nah itu yang membuat juga kayak deteksi dirinya jadi terhambat. Terus habis itu bisa juga kalau misalnya itu udah parah, bisa kalau lokalnya itu kayak nyeri dada, sesak nafas juga bisa. Kayak COVID berarti ya masih gejalanya? Gejala karena dia kena ke paru, mungkin gejala lokalnya sama ya. Mirip. Nah terus habis itu gejala sistemik. Gejala sistemik itu gejala yang selain di organ yang kena ya buat teman-teman. Jadi kayak misalnya demam, tapi demamnya ini bukan demam yang kayak demam berdarah. Jadi demamnya itu kalau bahasa awam itu ngelempeng-ngelempeng. Oh iya. Jadi demamnya ya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kayak nggak enak enak badannya. Terus habis itu juga kalau malam itu walaupun nggak beraktivitas nih, itu ngerasa panas atau terus habis itu berkeringat. Jadi keringat malam. Banyak gitu ya mas. Keringat malam padahal nggak beraktivitas. Terus yang ketiga penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini biasanya kalau misalnya pasien itu nggak menyadari kalau dia penurunan berat badan. Jadi mungkin kita bisa menanyakan dengan kayak misalnya, ibu bajunya terasa longgar nggak? Biasanya kalau ibu ngerasa longgar bajunya mungkin ada dia indikasi sana karena penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, ternyata ciri-ciri orang menderita TB itu ada dari lokal sama sistemik. Lokalnya tadi bisa batuk, sesak napas, batuknya udah gitu ya mas, kena paru-parunya, suatu bisa demam, keringat keluar saat malam hari gitu. Itu gejala-gejala yang muncul saat TB ini menyerang orang. Tapi sebenarnya dari gejala-gejala itu nimbulin kerusakan organ nggak sih mas? Nimbulin kerusakan dari tubuh kita nggak sih sebenarnya? Mungkin sebelum ke situ ya Pak, buat teman-teman ini kalau misalnya ngerasa gejala-gejala tadi, mungkin langsung periksa ke dokter aja. Langsung gitu ya. Karena gejala-gejala tadi itu sangat subjektif. Karena kayak tadi Amanda mungkin bilang kayak COVID ya. Nah itu karena sangat subjektif. Nah untuk memastikan kalau dia kena tuberkulosis, yang dia harus ke dokter karena akan diperiksa dahaknya. Jadi pemeriksaan yang paling tepat itu bukan dari gejalanya ya mas, tapi dari dahaknya itu. Nanti kita periksa dahaknya, terus habis itu periksa juga nanti di ronsen dadanya, dilihat ada dari tuberkulosis, nah itu baru bisa dikerjakan tuh diagnosisnya. Kayak gitu. Nah terus tadi ini apa? Dampaknya. Jadi kalau dampaknya ke tubuh kita yang pertama, kalau misalnya dia berlarut-larut tidak diobatin, dia bakal paru-parunya itu kalau misalnya di orang awam itu biasanya paru-parunya bolong. Paru-parunya bolong karena emang bener kalau misalnya dia nggak diobatin itu bakal kalau di bahasa medisnya itu bakal muncul kavitas-kavitas. Kavitas-kavitas dan lubang-lubang itu yang disebabkan oleh mycobacterium tadi. Terus habis itu bakal ada stenosis juga. Stenosis itu apa? Penyempitan jalan nafas. Terus nanti bakal ada kayak fibrosis kayak pengerasan jalan nafas. Nah itu yang bakal memunculkan sesak nafas tadi, nyeri pada dada, kayak gitu. Nah itu kalau udah parah sih. Nah terus selain itu juga ketika misalnya dia minum obat nih, ternyata udah tegak, terus habis itu dikasih obat. Nah tapi nggak tuntas obatnya, karena pengobatan TB itu kan pertama 6 bulan. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman tahu,
TB yang kategori 1 aja yang lini pertama itu obatnya ada 4. Wah, banyak juga ya Mas. Pirazinawi, elambutor, isoniazid, rifampicin. Nah, untungnya WHO buat yang namanya FDC, FDC itu fixed dose combination. Nah, jadi dikombinasikan tuh 4 tadi itu jadi dalam satu kapsul. Oh, dari tapi kapsulnya gede. Kalau misalnya yang keluarganya ada yang kena TB atau misalnya pernah ngerawat pasien TB, kapsulnya lumayan gede. Besar banget ya Mas. 6 bulan. Tiap hari minum itu, kalau berat badannya lumayan berat, bisa mungkin 3 kapsul kayak gitu. Nah, itu kan sangat melelahkan gitu ya. Ditambah apa namanya gejala-gejala tadi, makanya dibutuhkan dukungan psikososial. Oke. Kalau misalnya tadi ternyata pengobatannya nggak tuntas nih, iya, akan terjadi Mas. yang terjadi nanti bakal ada namanya TB resisten obat. Oh, dia resisten itu maksudnya nggak kena obat lain, nggak bagus lagi obat jadi dia. kumannya itu tambah nakal lagi. Iya. Kumannya itu tambah bisa, alah obat yang ini. Udah kenal nih obat yang ini. Dia nggak mau kuman lagi. Nanti harus pakai kategori 2. Nanti itu ada juga kayak resisten obatnya itu apa? Ada yang MDR, ada yang XDR. Nanti itu ada pembagian-pembagian gitu. Nah, terus habis itu selain resisten obat, yang ketiga, kalau misalnya dia tadi dari paru-paru, tinggi paru, menyebar ke organ lain yang dia ternyata organ vital, itu bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi memang berbahaya sekali ya Mas. Ini kan Mas sudah menyebutkan nih obat-obatnya, yang mungkin kalau misalnya dia dengar apa sih susah banget namanya, ada isoniazid, elambutor, streptomycin, itu susah banget. Sebenarnya itu obat-obat apa sih Mas? Itu tuh obat-obatan antibiotik yang dia nanti kegunaannya ada yang melumpuhkan bakterinya, ada yang menghancurkan dari selaputnya. Karena kan si bakteri tuberkulosis sendiri itu tadi balik lagi nakal itu, dan selanjutnya itu kuat dia. Kuat kenapa kuat? Karena lapisan luar dari si bakterinya itu tebal. Nah, makanya dibutuhkan antibiotik yang banyak dan lama. Jadi kalau misalnya bisa dibuat poin-poin, si tuberkulosis itu yang pertama dia itu bisa dorman, jadi tidur di sana tanpa kita tahu. Nah, terus yang ketiga dia kuat, dan dia itu berlangsungnya kronis, jadi orang-orang itu nggak tahu dan nggak terasa. Terus habis itu karena nggak terasa udah menyebar kemana-mana, makanya dibutuhkan waktu durasi yang panjang. Mungkin ini jadi pertanyaan juga ya untuk kita. Misalnya kan Mas bilang pengobatannya itu selama 6 bulan. Misal ada orang kena TB, sebelum dia konsumsi obat nih, tapi sebelum 6 bulan selesai itu udah enakan, udah nggak batuk lagi, nggak ada gejalanya, itu boleh di stop nggak Mas pengobatannya? Nah, jadi gini, pada pengobatan TB itu bahkan Kementerian Kesehatan itu membuat yang namanya gerakan TOS. Apa tuh gerakan TOS? Kalau saya ada orang yang TB dengan gejala TB, suspek TB, itu harus ditemukan, di screening, diobati sampai tuntas. Oke. Nah, kenapa harus dibuat gerakan itu? Karena masyarakat Indonesia ini itu kepatuhan minum obatnya itu masih sangat kurang. Masih susah ya minum obatnya. Salah satu, mungkin ada beberapa faktor yang membuat kepatuhannya kurang. Salah satunya tadi Amanda bilang itu, udah enakan. Tidak sembuh nih, nggak usah minum obat lagi ya. Udah enakan, ngapain minum obat? Pakai pil-pil gede kayak gitu tiap hari. Nanti ginjalnya malah rusak. Iya, ada juga nih Mas bilang kayak gitu, gimana? Itu kalau misalnya teman-teman bilang atau masyarakat awam ngerasa itu kayak gitu, padahal di dalam tubuhnya itu masih ada bakteri-bakteri yang dorman tadi itu. Nah, itu mungkin sekitar 2 bulan fase intensif atau 3 bulan nanti dicek, udah nggak ada gejalanya, karena dia udah nggak ada di mana, tapi mungkin di daerah lain masih ada bakteri-bakteri itu. Nah, itu nggak boleh di stop. Harus sampai habis gitu. Harus sampai habis. Bahkan kalau misalnya biasanya kalau misalnya beberapa obat-obat dari tuberkulosis itu ada yang menyebabkan efek samping yang nggak enak di pasien. Mungkin pernah dengar nggak sih Mas, kalau misalnya pasien itu bilang kencing saya kok enak, gitu gimana Mas? Kencing merah, terus matanya nggak enak, terus habis itu pendengarannya juga nggak enak. Nah,
itu salah satu dari beberapa efek samping dari obat-obat. Memang seperti itu. Bahkan kalau misalnya dia kena ginjal, ginjalnya kena, itu pun tetap harus obatnya diselesaikan sampai tuntas. Cuman memang teman-teman kalau misalnya ada keluarganya yang sakit tuberkulosis, tetap harus dikomunikasikan. Jadi tetap harus dikomunikasikan, entah itu ada efek samping, entah itu gejalanya berkurang atau memberat, tetap dikomunikasikan, tetap diperiksa setiap 1 bulan. Karena kalau di puskesmas itu setiap 1 bulan nanti periksa gejala, terus habis itu dilihat dahaknya juga. Itu tetap dikomunikasikan sampai pengobatan itu tuntas. Bayangin, orang yang kena ginjal aja tetap harus menyelesaikan obat, apalagi yang dia itu cuma yang sampingnya pipisnya jadi merah. Tapi sekarang itu sebenarnya gejala berdarah atau mungkin apa yang berdarah itu gimana Mas? Enggak, itu karena obat, salah satu obat dari yang rifampicin tadi itu efeknya ke itu kencing yang merah tadi itu. Tapi sebenarnya itu adalah wajar. Cuma nanti kita lihat lagi, tetap harus dikomunikasikan kepada dokter. Kenapa saya bilang dikomunikasikan ya Pak? Karena setiap orang itu problematika, misalnya karena tuberkulosis, problematika pasien 1 dan pasien 2 itu sangat individual. Ada yang satu ini gejalanya ini, tapi dia kepatuhan obatnya bagus. Beda sama orang yang dia itu gak ada gejala tapi kepatuhannya buruk lagi gitu ya. Jadi benar-benar harus sangat individual, sangat personil. Jadi intinya kalau ada apa-apa itu lebih baik konsultasi lagi ke dokter yang merawat gitu ya. Bahkan kalau misalnya udah 6 bulan kira-kira mau stop pengobatannya, tetap harus ke dokter dulu baru bisa stop gitu ya Mas. Nanti bakal di bulan ke-5 atau bulan ke-6 tuh bakal tetap diperiksa dahak. Kalau misalnya dia udah negatif baru itu disebut dengan TB sembuh. Makanya balik lagi ke pencegahan kita, pengobatan itu ya, karena sangat menarik ini. Dukungan psikososial itu sangat penting. Harus banget ya Mas. Makanya kalau di puskesmas itu salah satu yang dilakukan adalah dipanggil tuh keluarga terdekat dari orang yang kena TB. Gunanya buat apa sih keluarga terdekat itu? Yang pertama buat melihat kepatuhan obatnya, berobatnya gimana, minum obatnya kayak gimana. Terus habis itu dia itu ada masalah nggak dengan kejiwaannya setelah minum obat 6 bulan itu, ada masalah nggak? Itu yang kita harus dukung pasien TB. Tujuannya apa sih kayak gini tuh? Agar terciptanya atau tujuannya itu adalah 3T. 3T itu apa tuh? Yang pertama adalah tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Jadi pengobatan TB itu ada 3. Apa namanya tujuannya? Tepat waktu itu apa? Waktunya 6 bulan ya 6 bulan. Harus gitu ya Mas. Fase intensifnya 2 bulan ya 2 bulan, habis itu dilanjutkan fase lanjutan. Terus habis itu tepat dosis. Kalau misalnya beratnya 60 ya dikasihnya sesuai dengan tablet 60. Jangan yang kurang atau lebih. Terus habis itu sama tepat anjuran, tepat cara. Nah kalau misalnya dia ada gejala, tadi dikomunikasikan, nanti diberitahu caranya sama dokter yang merawat. Jadi memang kalau misalnya kita sudah dengar ya penjelasan dari dokter Gibran ini, pengobatan TB itu cukup kompleks sekali. Tapi walaupun sebegitu kompleksnya, di sini pemerintah kita, puskesmas itu benar-benar membantu kita, mendampingi kita masyarakat Indonesia agar bisa menyelesaikan pengobatan dari TB itu, agar bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Makanya kalau misalnya nanti ada anggota keluarga atau mungkin tetangganya, temannya yang terkena TB, itu dia masih bingung tentang TB-nya, langsung aja bilang ke puskesmas aja, nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya dan dibantu gitu ya Mas. Intinya karena kita harus meningkatkan itu tingkat screening kita, temukan si TB-nya, pasien TB-nya ditemukan dulu baru diobati. Paham. Nah Mas, kalau misalnya terkena TB nih, udah diobati, sebenarnya penderita TB itu bisa sembuh total atau enggak sih Mas? Bahkan sekarang aja ya kalau bisa kita lihat di berita, kematian akibat TB itu sangat tinggi. Sebenarnya gimana sih Mas prognosis ataupun quality of life, kualitas hidup dari TB ini? Jadi sebenarnya pasien TB karena dia itu infeksi ya. Jadi kalau ketika misalnya infeksi, berarti yang kita sembuhkan adalah kuratif, jadi menyembuhkan penyebabnya. Dengan apa? Dengan antibiotik tadi. Ketika itu dilakukan awal atau dini, dilakukan di awal, ditemukannya
kasusnya itu cepat, terus habis itu dia itu nggak kronis, nah itu prognosisnya adalah bagus. Oke, ditemukan sedini mungkin, insya Allah bakal aman gitu ya. Ditemukan sedini mungkin, diobati sampai tuntas, prognosisnya bakal bagus. Oke. Nah, mungkin ketika kepatuhannya jelek itu yang mempengaruhi tadi prognosisnya mungkin bisa memburuk. Karena kenapa? Kalau kepatuhannya jelek lagi, balik lagi nanti bisa resisten. Oh ya, resisten beda lagi pengobatannya lebih sulit lagi. Lebih jelimet lagi. Oke, jadi balik lagi kalau misalnya emang mau sembuh, mau cepat selesai pengobatannya, itu adalah kesadaran diri masing-masing ya Mas, yang menentukan bagaimana sih orang itu kalau kena TB apakah bisa sembuh total atau mungkin bakal lama banget kesembuhnya gitu ya. Jadi balik lagi kesadaran kita. Nah, tadi kan Mas sebenarnya udah lengkap banget ya menjelasin dari awal tentang TB. Mungkin di garis bawahi lagi Mas, gimana sih biar kita tuh bisa mencegah TB, biar kita tuh bisa terhindar dari TB, itu gimana caranya? Untuk menghindari TB itu kita harus tahu dulu nih, si TB itu tadi kan kita udah bahas ya, cara penyebarannya adalah yang droplet. Lihat droplet itu apa? Dengan batuk, dengan bersin, dengan mungkin terkena air liurnya. Bahkan kalau misalnya dia jumlah bakterinya banyak di dalam tubuh, dengan kita berbicara aja mungkin bisa menyebabkan apa TB kalau misalnya air liurnya sampai ke pasien. Dan tapi Allah itu ternyata sebenarnya itu membuat Indonesia ini sangat bagus dalam hal pencegahan TB. Kenapa? Dibuat tropis. Oh iya, banyak sinar matahari. Dibuat tropis, kayak gitu. Tapi balik lagi ke orangnya, pola hidup, terus habis itu lingkungannya harus diperbaiki. Tadi yang saya bilang ventilasinya diperbaiki. Terus habis itu ya sekali kos-kosan itu jangan ditutup terus lah. Dibuka ya. Udah gak pernah disapu, terus habis itu ditutup terus. Nah itu kan sesekali harus dibuka lah, biar apa namanya hawa sejuk. Terus akhirnya mati dirinya. Terus habis itu pola hidup, pola makan, terus habis itu kurangin merokok. Oh ya, pentingnya teman-teman ya kurangin merokok ya. Iya, kurangin merokok. Terus habis itu olahraga yang rutin. Ini adalah penting. Kenapa? Karena kalau misalnya itu kita lakukan, itu nanti dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya kekebalan tubuh kita, tadi kalau teman-teman masih ingat, dia masuk ke kelompok yang satu. Ketika si tuberkulosis itu masuk ke tubuh kalian, kalau kekebalan tubuh kalian bagus, itu bakal dimakan itu sama namanya makrofag. Bakal dimakan imun kita ya. Sel imun itu bakal dimakan sama sel imun kita, akhirnya insya Allah nggak terjadi apa-apa. Nah Mas, mungkin ini terakhir ya, bisa dibilang ya sampai saat ini itu Indonesia struggle banget, susah banget mengatasi TB ini. Dan di sini kan di podcast kita mungkin banyak yang menonton, gak cuma dari masyarakat awam aja, tapi juga tenaga-tenaga kesehatan. Kira-kira apa sih kontribusi yang bisa dilakukan oleh seorang dokter atau mungkin seorang perawat atau mungkin mereka yang masih dokter muda, masih mahasiswa preklinik dalam membantu menurunkan angka TB? Kira-kira ada apa aja yang bisa kita lakukan? Jadi sekecil apapun usaha kita, walaupun itu belum berdampak, itu bakal melihat bahwa kita itu sudah melakukannya kan ya. Nah itu mungkin bagi tenaga-tenaga kesehatan ini bisa yang pertama, karena kesadaran dari masyarakat di luar kurang, yang mungkin bisa meningkatkan itu dengan cara apa? Memberikan edukasi. Kayak ini Pornakes sih bagus banget ya, memberikan edukasi terkait tuberkulosis. Jadi nanti edukasi ini yang bisa menyadarkan kepada masyarakat, oh ternyata gejala-gejala ini kayak gini nih. Ternyata yang batuk-batuk ada darahnya, terus habis itu kok demamku lama-lama, ini harus diperiksakan ini biar diobati sampai tuntas. Nah itu bisa apa ya, menjadi andil kita di sana. Karena kalau misalnya kita besok jadi teman-teman yang koas jadi dokter umum, itu kan di fasilitas primer, di apa namanya pelayanan primer dari kesehatan itu kan bukan fokusnya adalah bukan ke kuratifnya, tapi ke edukasi, pencegahannya, preventifnya. Nah salah satunya dengan memberikan edukasi ini. Bahkan ke apa namanya tanggung jawab edukasi ini bukan hanya ke nakes, kader-kader di puskesmas, di posyandu itu juga penting untuk diberikan edukasi tentang ini biar bisa menyebarkan ke yang lain. Terus habis itu yang kedua mungkin bagaimana bisa mencoba nakes yang lain itu lingkungannya dibersihkan. Terus habis itu
sesuai sama yang tadi, ventilasi bagus, itu sebuah contoh yang mungkin kecil tapi bermakna buat lingkungan kayak gitu. Oke. Dan closing statement nih Mas, untuk masyarakat yang mendengarkan podcast kita ini, mungkin Mas ada yang disampaikan sebagai closing statement di sini? Jadi karena kita mengingat lagi Indonesia adalah sekarang itu di peringkat 2 terbanyak di dunia kasus TB-nya. Jadi permasalahan TB ini bukan permasalahan personal lagi, tapi permasalahan komunitas, permasalahan yang komprehensif, makanya kompleks sekali dan itu. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan edukasinya ditambah lagi, kemudian untuk pasien atau masyarakat kenali tuh gejala-gejalanya tadi. Ketika misalnya ada gejala-gejala, silahkan ke ke fasilitas kesehatan, mendapatkan pengobatan agar mendapatkan 3T tadi, tepat waktu, tepat dosis, tepat anjuran, agar terciptanya TOS. TOS sampai ini temukan obati sampai selesai. Terima kasih banyak Mas Gibran untuk hari ini kehadirannya sudah membantu kita mengupas tuntas segala hal yang berkaitan dengan TBC ataupun tuberkulosis, dan semoga perbincangan kita hari ini itu bisa menambah ilmu baru bagi kita semua dan bisa membantu kita menurunkan ataupun istilahnya mencegah dari tuberkulosis ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Gibran, dan untuk teman-teman jangan lupa follow akun Portnankes kita di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Mungkin Mas Gibran mau nambahin akun Instagramnya? Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.